Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Solihah SPD, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, golongan 3, angkatan 16, tahun 2021. Tugas kali ini adalah membuat presentasi sintesa agenda 3 dan personal branding. Materi MOOC agenda 3 yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government atau WOG. Yang pertama, manajemen ASN, yaitu pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2016, Cungto Nomor 17 Tahun 2020, peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rujukan ASN berada di pusat, daerah, dan juga luar negeri. Yang selanjutnya, peran ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Adapun hak PNS dan hak P3K, yang pertama untuk PNS, mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Untuk hak P3K, yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, yang keempat pengembangan kompetensi. Adapun kewajiban ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, kode etik merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun fungsi kode etik dan kode perilaku adalah: satu, sebagai pedoman panduan birokrasi publik ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik ASN. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya, merit sistem ASN. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dalam rangka mendorong produktivitas kerja lebih tinggi tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal-usul, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Materi selanjutnya yaitu pelayanan publik. Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif, melibatkan masyarakat. Yang kedua, transparan. Ketiga, responsif. Yang keempat, tidak diskriminatif. 5, mudah dan murah. 6, efektif dan efisien. 7, terjangkau. 8, akuntabel. 9, berkeadilan. Unsur penting pelayanan publik. Yang pertama, penyelenggara layanan. Yang kedua, penerima layanan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Adapun pola pikir sebagai pelayan publik yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, etiket layanan publik. Yang pertama, sikap sopan dalam komunikasi. Yang kedua, sikap menghormati dan menghargai pihak lain. Yang ketiga, sikap penuh perhatian yang baik dan wajar. Yang keempat, sikap suka tolong-menolong. Yang kelima, tenggang rasa. Yang keenam, ramah, akrab, dan bersahabat. Yang ketujuh, sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi.
Selanjutnya materi yang terakhir yaitu Whole of Government atau WOG. WOG merupakan sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Salah satu best practice WOG di Indonesia yaitu dibentuknya Satgas Penanggulangan COVID-19 yang merupakan hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian setelah kita mempelajari secara keseluruhan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government, maka seorang ASN harus memiliki personal branding, diantaranya yang pertama, mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi, yang kedua, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN, yang ketiga, mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, yang keempat, memberikan layanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik, yang kelima mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam peningkatan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Ketika seorang ASN telah memiliki personal branding, maka diharapkan yang pertama peningkatan kualitas SDM, yang kedua peningkatan mutu pelayanan, yang ketiga peningkatan kepuasan pelanggan, yang keempat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.